sesuka hati kau, fa innaka mayyit, nanti kau akan mati. Kalau dia marah, bilang pesan dari Ustaz Somad. Ish masyita, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit, kau nanti akan jadi mayat, kau akan mati. Mana yang kaya-kaya itu mati, mana yang sombong-sombong itu mati. Dulu tetangga saya waktu masih kecil yang sombong-sombong mati semua orang. Dulu yang kaya-kaya yang hebat-hebat itu mati. Gubernur-gubernur, bupati-bupati, pejabat-pejabat, wali kota mati semuanya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Panci kredit, rice cooker kredit. Wa'mal masyita, buatlah sesuka hatimu. Mau mabuk, mau sakau, mau selingkuh, mau jahat, buatlah sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bihi, semua perbuatan kau akan dibalas Allah walaupun sebesar biji sawi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, buatlah sesuka hatimu. 3. Wa ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang kau cintai. Ibu, kenapa tak datang pengajian? Saya cinta kali sama suami saya, Pak Ustaz. Saya tak bisa meninggalkan dia. Kalau saya pergi, setengah napasku hilang, Pak Ustaz. Nama ibu siapa? Asma. Memang cocok tuh, Pak Ustaz. Asma tuh sosak ongok namanya. Ahbib man syi'ta, cintailah siapapun yang mau kau suka. Fa innaka mufariquhu, nanti kau akan berpisah dari dia. Yang katanya sehidup semati, ternyata kau hidup, aku. Yang katanya harta bersama, ternyata gono, kau begono, aku. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ingat, kemuliaan seorang mukmin bukan pada siapa yang dia cinta, bukan pada cantik rupa, bukan pada harta benda, tapi kepada 2 rakaat di tengah malam. Syarafal mukmin, kemuliaan orang mukmin, qiyamul lail, tahajud, bangun malam, usahakan kalau bisa sepertiga malam. Tak bisa sepertiga malam, Pak Ustadz, kami sibuk berdagang, jaga toko, ini itu ini. Sejam sebelum subuh bangun jam 4, mandi biar supaya tak mengantuk. Habis itu sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis sholat sunat hajat, sholat sunat witir. Habis itu baru berzikir menunggu subuh. Zikir yang afdal 3: istighfar, sholawat, la ilaha illallah. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Tak lama sesudah itu terdengar assalatu wassalamu alaik. Saya tausiah nanti. Biasanya jumpa kawan ngobrol begitu begini begono, balik jam 11. Payah saya bangun jam 2. Jadi kalau tidur jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 bangun. Mandi, bangun. Karena itulah yang akan kita bawa mati nanti. Yang lain ini tinggal. Rumah tinggal, mobil tinggal, duit tinggal, mikrofon tinggal, jamaah tinggal. Yang awak bawa mati, itulah yang malam sempat sholat. Siapa yang mau mengawani ibu? 3 lemari baju ibu, begitu meninggal ada yang dibawa? Enggak, yang dibawa kain kafan yang belum pernah disiapkan. Ada ibu yang udah menyiapkan kain kafan? Kenapa tak disiapkan? Kalau tengok gambar raja-raja Turki, raja-raja Turki itu besar sorbannya, sebesar ban Vespa. Kenapa besar sorbannya? Sorbannya itu kain kapan 2 meter, biar supaya kemanapun dia ingat mati. Ibu kalau ada yang mau merobak jilbab, buatlah.
Tanya orang, jilbab kok aneh? Ini kain kapan? Biar ingat kita kapan mati. Wa izzahu, di mana kemuliaan seorang mukmin? Tahajud malam, salat malam. Wa izzahu, di mana izzahnya? Dia dihormati orang itu bukan pada jabatan, tapi izzahnya adalah istighna'uhu 'anin nas. Jangan minta-minta sama saya, siapapun yang mengundang bisa saya lantang bilang, saya tak bisa datang. Kenapa? Karena saya tak pernah minta dia. Kalau saya temakan duit dia, pasti saya disuruh-suruhnya. Datang Pak Ustadz ceramah. Tak ada orang bisa maksa saya. Datangnya Pak Ustadz tak bisa. Mana bisa dia maksa saya? Saya tak pernah minta duit dia. Jangan pernah temakan pancing orang. Kalau udah temakan kail pancing, tariknya gitu. Istighna'uhu 'anin nas. Rawahu Tabrani. Hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Awsat. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat bi isnadin hasan. Sanad hadisnya hasan. Hadis paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif. Hadis 3. Hadis palsu tak boleh diamalkan sama sekali, haram diriwayatkan. Dulu ibu-ibu mengaji di sini tak ada atapnya, asal memandang ke atas sedih wajah. Sekarang udah bagus. Anak-anak pun mengaji malam senang, lampunya udah terang. Dulu yang itu semak, sekarang udah dari sini nampak lantai 4. Itu lantai 4. Itu asrama. 9 kamar, 9 kamar, 9 kamar, 9 kamar. Lantai 4 tuh paling atas 9 kamar. Semuanya 36 kamar. Nanti ibu kalau lewat situ, tengok ke kiri, bacakan Al-Fatihah sekali, solawat sekali, supaya dimudahkan Allah tukang-tukangnya, supaya tak tertidur jatuh, supaya tak ada musibah. Alhamdulillah sampai sekarang lancar semuanya, supaya tak ada pencuri masuk. Alhamdulillah tak ada pencuri masuk karena security-nya 2 orang. Ibu nanti pas lewat tengok ke situ, bacakan Al-Fatihah, habis itu salawat, ya Allah cepatkanlah selesai bangunan. Itu rumah yang udah siap itu hadiah wakaf dari orang Plembang. Itu rumah kayu jati wong Plembang, wong Kitogalo. Buka mata minum cukup. Orang paling hebat di Indonesia ini orang Plembang. Yang dimakannya kapal selam. Meninggal ayahnya, takut dia rumah ini lapuk, maka diwakafkannya untuk penghafal Quran. Tanah itu tanah wakaf, rumah itu rumah wakaf untuk penghafal Quran. 2 lantai, lantai bawah, lantai atas. Daripada rumahku ini lapuk Pak Ustadz, bagus kuwakafkan. Anaknya yang mewakafkan itu masih kuliah. Hebat. Kalau ada ibu punya anak gadis, kasihkanlah ke dia. Mana kertasnya Ustazah? Mari, yang udah ada aja dulu. Kapan batas waktu sholat duha? Kalau azan zuhurnya 12.18, 15 menit. Tak boleh sholat 3 waktu. Pertama, matahari terbit. Kedua, matahari tergelincir. Ketiga, matahari tenggelam. Karena 3 waktu itu dipakai orang jahiliyah menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tauhud, Naham, berhala, hantu, setan. Waktu pagi kapan tak boleh sholat? Ketika matahari terbit lewat 12 menit. Payah 12, lewatkan 15. Zuhur 15 menit sebelum azan zuhur sampai azan zuhur tak boleh sholat. Masih bolehkah sholat duha jam 11.30? Kalau zuhurnya 12.18, masih bisa sholat sampai 12 lewat 3.
Macam mana kami bisa tahu waktu sholat? Tulis aja di Google, waktu sholat rimbo panjang. Masih bolehkah mengganti puasa seminggu menjelang Ramadan? Besok pagi Ramadan boleh puasa qadha hari ini. Tapi katanya idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Kalau udah lewat nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban tak boleh lagi puasa. Tak boleh puasa sunat bagi yang tak biasa puasa sunat. Takut badannya lemah karena terlalu lama puasa. Tapi ibu yang biasa Senin Kamis lewat 15 Sya'ban boleh. Satu lagi yang boleh qadha. Mengqadha tetap jelas. Insya Allah saya kalau menjawab jelas. Jadi kalau ada orang bilang Ustaz tuh ngomongnya tak jelas, telinga kau pokak. Ada orang tua tak mengizinkan anaknya nikah dengan orang yang bekerja serabutan dan tak punya gelar. Bagaimana menanggapi orang tua seperti ini Ustadz? Dia kasih anak melanjutkan nikah dengan laki tersebut, apakah si anak bisa dikategorikan anak durhaka? Kawan saya kenal sama cewek melalui chatting. Hai, adik di mana? Akhirnya berjumpa di Jakarta. Sampai di Jakarta bertamulah ke rumah perempuan tadi. Majulah dia jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sholat, apa kata bapaknya? Inilah yang bisa jadi imam untuk anakku. Dia pun dah pede nikah sama anak gadis. Rupanya bini bapak ni nanya, kerjanya apa? Kawan ni baru balik dari Mesir, belum punya kerja tetap. Tak jadi nikah gara-gara tak ada kerja. Sekarang apa yang terjadi? Saya baru pulang dari rumahnya kemarin dari Makassar. Kantornya 3 lantai. Duduk saya di kantornya. Duduk dulu Ustaz Somad, ambil barokah. Duduk saya di kantor. Saya bilang ada yang kurang tulisan di kantor kau ini. Apa yang kurang? Buat tulisan di atas. Apa tulisannya? Bekerjalah supaya mereka menyesal. Rezeki tak berpintu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadis ibu, 2 cuman yang disuruh tengok. Pertama, dinahu, agamanya baik. Yang kedua, khuluqahu, akhlaknya baik. Baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkanlah. Rezekinya menyusul belakangan. Ini ada orang baik agamanya, baik akhlaknya, tak mau dinikahkan anak. Akhirnya dinikahkan anak sama orang yang bawa mobil. Oh, seminggu nikah anak menangis. Kenapa kau menangis? Rental. Itulah hukuman bagi mertua matre. Aku kalau datang orang meminang anak gadisku, yang kutanya cuma 2, Bu. Sembayang kau? Sembayang. Kutanya keluarga tetangga, berakhlak dia baik? Alah, ku nikahkan. Tak ada tanya macam-macam. Masalah mahar, kau ajarkan anakku ini baca surat Yasin cukup. Yakunu fuqara, kalau calon menantu kau tu miskin, yughnihimullah, Allah mengkayakan dia. Masalahnya saya tak punya anak perempuan. Ceritanya kalau ini. Andai kata. Jadi ibu-ibu, ku pesankan sama kalian semua, punya anak gadis tak usah banyak-banyak minta. Apalagi zaman sekarang fitnah ini luar biasa. Asal baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan. Kebetulan ibu punya rumah 3, suruh kau tinggal aja di sini. Masalah kau tinggal di sini, bayar aja apa ansurannya tiap bulan. Mohon doakan saya supaya bisa dimudahkan Allah membayar hutang piutang. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa. Yang sakit-sakit disehatkan Allah, yang sudah meninggal dilapangkan kuburnya, yang dililit hutang dilepaskan Allah Ta'ala. Suami saya sudah lama tak kerja
Dia sudah ke sana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah, Allah menorong. Kalau kita merepet, setan masuk. Lama-lama capek. Capek aku Pak Ustadz. Nah, banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun ayakun. Falyabudu rabb hadzal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar dikasihnya makan. Wa amanahum min khauf. Kalau takut dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk selesai masalah. Enggak. Kalau bisalah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku nih kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti pula. Batalkah wudhu suami apabila tak sengaja tersenggol oleh istrinya? Laki-laki, perempuan, suami istri menurut mazhab Maliki tidak batal kalau tak bernafsu. Menurut mazhab Hanafi, walaupun bernafsu tak batal, karena makna aula mastumun nisa bukan menyentuh kulit. Maaf, berhubungan kelamin baru batal. Mazhab Hanafi tak batal. Mazhab Maliki batal kalau bernafsu. Mazhab Syafi'i bernafsu tak bernafsu batal. Kawan saya Muhammadiyah mau berangkat dari rumah berwudu, mau berangkat disalaminya bininya, cuk. Habis itu sampai kantor sholat duha dia. Kau kenapa tak wudu? Muhammadiyah pakai majelis tarjih, mentarjihkan kalau tak bernafsu tak batal. Mazhab Maliki dipakai. Saya Perti.